Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Hilda Francisca dari kelas 3B Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tafsir dari surah Al-Maidah ayat 67 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat terbawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman sambil menghitapi hamba dan Rasulnya Muhammad dengan ungkapan Rasul dan menyuruhnya supaya menyampaikan seluruh perkara yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan perintah itu dan menjalankan risalah dengan sempurna. Sehubung dengan penafsiran ayat ini, Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari yang diturunkan Allah kepadanya, maka sungguh berdustalah orang itu. Dan dia berfirman, hai Rasulullah, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu tidak mengerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Jika kamu tidak menyampaikan risalah kepada manusia, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya, sedangkan dia mengetahui apa akibat yang akan ditimbulkan jika tidak menyampaikan. Dan Allah melindungimu dari gangguan manusia. Sampaikanlah risalahku, maka aku akan melindungimu dari manusia, menolongmu dan membantumu dalam mengalahkan musuh-musuhmu, serta memenangkanmu atas mereka. Maka janganlah kamu takut dan sedih, tidak ada yang mengganggu seseorang pun yang akan menyentuh salah-salah. Sampaikanlah risalahku, maka aku akan melindungimu dari manusia, menolongmu dan membantumu dalam mengalahkan musuh-musuhmu, serta memenangkanmu atas mereka. Maka janganlah kamu takut dan sedih, tidak ada gangguan seorang pun yang akan menyentuhmu. Dengan demikian, Islam mendasarkan metodologi pendidikan kepada sesuatu yang akan mengendalikan jalan kehidupan dalam masyarakat. Maka, bila suatu masyarakat Islam terbentuk, masyarakat itu akan mengisi anak-anaknya dengan norma-norma Islam melalui suri tauladan yang diterapkan dalam masyarakat dan terlaksana di dalam keluarga dan oleh orang tua. Guru yang bertugas sebagai pemberi ilmu atau sebagai orang yang memfasilitasi anak didiknya untuk mendapatkan wawasan diharuskan mengajar sesuai dengan norma-norma pendidikan yang ada, menyampaikan ilmu pengetahuan secara jelas dan tepat, tidak hanya mentransferkan ilmunya saja, tetapi harus diimbangi dengan sikap atau akhlak yang baik yang sesuai dengan aturan agama dan adat yang ada.
Begitupun bagi seorang guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Guru dituntut untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara baik kepada anak didiknya. Dalam surah Al-Maidah ayat 67, di mana ayat ini menggambarkan tentang metode dakwah. Oleh karena itu, penerapan metode dakwah dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar, guru harus lebih mengedepankan aspek pemberian motivasi agar anak didik dapat meningkatkan aktivitas belajar yang lebih baik lagi. Ayat ini juga menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu. Karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi. Quran Surah Al-Maidah ayat 67 ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan segala yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan yang akan dihadapinya. Dalam melaksanakan tugas tabligh ini, beliau menunjukkan metode langsung, baik berupa contoh maupun ajakan. Islam berpendapat bahwa suri tauladan adalah teknik pendidikan yang paling baik, dan seorang anak harus memperoleh teladan dari keluarga dan orang tuanya semenjak kecil. Sudah menerima norma-norma Islam dan berjalan berdasarkan konsepsi yang tinggi itu. Dengan demikian, Islam berdasarkan metodologi pendidikan. Allah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan, termasuk kepada para nabi dan rasul. Ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak menjalankan tugas tersebut, maka dosa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menjalankan tugasnya, Rasul mendapat rintangan dan berbagai ancaman dari orang-orang kafir. Akan tetapi, rintangan dan berbagai ancaman tersebut tidak harus dijadikan alasan untuk Rasul takut dan tidak mau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjamin keselamatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasul menjadi percaya diri dan tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yaitu Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa menyampaikan amanah seperti Rasulullah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Guru merupakan pewaris Rasul dalam mengemban amanah, yaitu menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang pendidik. Dalam menghadapi masalah dan rintangan apapun, tetap melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan amanah. Implikasi pendidikan Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yaitu mengetahui dan memahami tugas dan perannya sebagai seorang pendidik, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas dan perannya tersebut, ulet dan kreatif dalam menjalankan amanahnya, mempunyai ketahanan mental dalam menjalankan tugas dan perannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan risalah. Tidak dibenarkan risalah itu disembunyikan. Jika risalah itu tidak disampaikan, maka Rasulullah dapat dikatakan tidak menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah merupakan seorang pendidik.
Tugas Rasulullah adalah menyampaikan risalah dan mengajarkan risalah tersebut. Terkait dengan seorang pendidik pada zaman sekarang, hendaknya mencontoh Rasulullah dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.